Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Anak-anak, mari kita mulai belajar kita pada kesempatan ini dengan membaca basmalah dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Anak-anak, kita baca terlebih dahulu karena pada kesempatan ini kita akan belajar doa iftitah. Kita mulai pelajaran ini dengan membaca doa iftitah Allahumma ba'id bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Membaca ini bisa diulang-ulang, apalagi ngajari untuk anak kelas 1. Jangan sampai kita mengajarkan salah. Saya menjumpai di Temanggung satu sekolah itu dari gurunya kelas 6 sampai kelas 1 baca iftitah Allahumma ba'id nggak ada yang benar. Kenapa? 1, gurunya dulu waktu nuntun salah, nuntunnya tidak pakai tulisan. Jadi anak-anak tuh hafal tapi belum pernah melihat tulisan. Ya, makanya dituntunkan. Kalau perlu ini ada di setiap pembelajaran tadi ada di depan. Atau ketika anak-anak sedang mau praktek sholat, kan yang paling depan biasanya praktek sholat, anak yang paling depan kelas 6 taruhlah, kan di depan tuh. Nah, anak-anak kan baca ini. Yang di belakang, kalau yang di depan ini bacaannya beneran, belakang kan ngikutin. Lah kalau yang dulu yang di depan itu gurunya salah, ya sampai hari ini dari kelas 6 sampai kelas 1 ya salah semua. Misalkan bacanya Allahumma, dulu apa? Gurunya tuh mahnya panjang kayak gitu, ya sampai kelas 1 yang bacanya panjang semua. Allahumma ba'id baini wa baina foto. Kan itu ya. Salah semua nggak sampai bawah kira-kira? Salah semua. Maka kita ngajarkannya pakai tulisan. Ya, gitu ya. Kita sampai bawah sudah. Kalau anak-anak perlu diulang untuk kelas-kelas yang memang belum hafal, silakan diulang. Tapi bagi yang sudah, misalkan ya sekali saja sudah nggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan ya. Anak-anak, kita coba terjemahkan, nanti Ustadz akan baca, kalian tirukan. Ya, saya mulai. Allahumma ya Allah, ayo. Allahumma ya Allah. 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 Ba'id jauhkanlah, ba'id jauhkanlah, ba'id jauhkanlah, ba'id jauhkanlah, ba'id jauhkanlah, ba'id jauhkanlah. Ini satu kata bisa diulang 4-5 kali. Kalau masih pemula atau kosakata yang masih dianggap susah,
Misalkan kita nanti sudah ngajar 4-5 bulan, kata Allahumma ya nggak harus sampai 3 atau 4 kali. Ini kan masih awal, kita anggap masih awal semua. Kosakata tertentu kita ulang 4-5 kan? 5 kali. Tapi nanti saya contohkan mungkin 2 atau 3 kali nggak apa-apa ya, untuk menghemat waktu. Ya. Saya ulangi. Allahumma ya Allah, ayo. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah, ba'id jauhkanlah, ba'id jauhkanlah, ba'id jauhkanlah, baini antara aku, baini antara aku, baini antara aku, baini antara aku. Ini 2 kata ya, baina sama iya disambung menjadi baini antara aku, yakni aku. Baini antara aku, baini antara aku, wa baina dan antara, wa baina dan antara, wa baina dan antara, wa baina dan antara, khotoyaya dosa-dosaku, khotoyaya dosa-dosaku, khotoyaya dosa-dosaku, khotoyaya dosa-dosaku. Ini 2 kata, khotoya itu dosa-dosa, yaknya ini artinya aku. Ya. Kita ulangi 1, 2, 3. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini antara aku, wa baina dan antara, khotoyaya dosa-dosaku. Ini berarti saya sudah nuntun, sudah diulang-ulang namanya tikror. Ya, talaki sama tikror. Nah, setelah diulang-ulang boleh diulang 2 kali. Coba kita ulang sekali lagi bersama-sama. Allahumma 1, 2, 3. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini antara aku, wa baina dan antara, khotoyaya dosa-dosaku. Tadi bareng-bareng itu namanya tamrinat, kan mencoba, berlatih, tapi klasika. Sekarang tamrinat lagi, tapi individual, ya, per anak. Gitu ya. Lah kok cuma segitu tak? Ini kan kalau anak TK, anak kelas 1 ya sudah 1 baris dulu gantian. Gitu ya. Nah, kalau mungkin sudah kelas 6 ya 2 baris. Gitu. Ya. Nah, coba sekarang contoh Ustaz. Ya. Ini contoh aja. Ayo Ahmad gitu ya. Ayo Ahmad coba bisa datang ke depan atau dari tempat duduknya. Ayo 1, 2, 3. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini antara aku, wa baina dan antara, khotoyaya dosa-dosaku. Ya, baina apa baina? Khotoyaya. Masya Allah, pinter Ahmad gitu ya. Ya kan diacak gitu ya. Ya. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah. Masya Allah, dikasih apa? Jadi Masya Allah pinter gitu ya. Dia sudah mencoba, dia bisa, kita yang terima kan? Terima kasih. Anak-anak seneng gitu. Nah sekarang tentu enggak. Coba 1, 2, 3. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini antara aku, wa baina dan antara, khotoyaya dosa-dosaku. Ya, baina Antara khotoyaya. dosa-dosa. Allahumma Ya Allah. Masya Allah pintar. Nah gini, kalau mengacak gini, kalau anak disuruh ditunjuk kok enggak baca, langsung dibantu. Ini kan cepet-cepet karena Ustaz. Kalau ada anak misalkan, kan dia disuruh baca misalkan Allahumma ya Allah, baik dia
Kelas 1 kadang kan lupa ini bacanya apa tadi. Dituntun saja sepersekian detik anak belum membaca atau anak belum menerjemahkan, dituntun, jangan dituntut. Misalkan ini Allahumma ya Allah bait, kok dia berhenti sepersekian detik dia tidak menerjemahkan, berarti dia dalam kesulitan. Langsung aja kasih kisi-kisinya, jangan kemudian ayo apa ayo, nah tambah bingung apa ya itu. Jadi besok ya kalau dengar bait ayo apa itu tertekan gitu. Tapi bait jauhkanlah baini antara aku wa baina, dan antara khot, membaca kho itu bingung, ya sudah kasih tahu aja khoto ya sepersekian dosaku. Jadi agar apa? Agar antara kosakata dan artinya itu terus tersambung. Ya, terus tersambung. Foto ya dosa-dosaku, Allahumma ya Allah, baik jauh kalah baik ini antara aku terus itu. Kalau kemudian kita kayak orang apa lagi nuntut. Ayo apa? Teman-temanmu bisa, kamu kok lupa. Udah tambah. Apakah dengan seperti itu dia tambah ingat? Enggak, kita ini sedang nuntun, udah tuntun. Dia lupa ya kan, kayak kita nuntun anak naik sepeda, apa tuh orang dilepas kan enggak? Ya, dituntun, mau jatuh tuntun lagi, jangan sampai dia kebingungan. Gitu. Terus misalkan tadi kan setelah diterjemahin dia diacak kan, foto ya dosa-dosa baina antara bait kan jauh kalah. Lah dia kan kesulitan bait itu. Jangan dihentikan ketika dia dalam keadaan sulit. Kasih terakhir itu yang gampang. Bait jauhkanlah. Allahumma ya Allah, masya Allah. Kalau itu namanya, kalau anak misalkan pas Allahumma ya Allah, ya dosa-dosaku, bait menjauhkanlah, terus dihentikan, itu namanya su'ul khotimah. Akhirannya dia tuh menyimpan di sini. Dia nomor 1, nomor 2, nomor 3 bisa, giliran nomor 4 malah nggak bisa kok, ditutup, rasanya tidak bisa. Tapi nomor 1 kurang lancar, nomor 2, nomor 3 bisa, nomor 4 bisa, terus masya Allah rasanya bisa. Maka yang terakhir kasih yang pasti dia bisa, paling gampang, baru ditutup. Itu kalau melatih anak. Kalau gurunya, itu apa? Tolong perhatikan. Nah itu udah anak itu apa kalau disuruh tolong perhatikan itu memperhatikan? Enggak. Anak itu bisa. Guru killer kayak gitu. Ya. Jadi pahami ya. Terus sampai satu apa? Sampai kalau di sini jauh berarti cukup. Kalau ustadznya ada banyak kan? Ada berapa? Ya, apalagi nanti bisa di sini atau di buku, gitu ya. Jadi pahami ya. Nah, tadi satu putaran, misalkan target kita kan gini, satu pertemuan, silahkan kira-kira waktunya tinggal berapa? Waktunya kok cuma 1 jam, ya. 1 jam berarti anak TK ya sudah 2 baris, gitu kan? Kalau anak kelas ya sudah sampai semua bisa selesai. Intinya gini, ini tadi sudah dituntun, sudah ditikror, sudah tamrinat individual, sudah kan? Nah, kita lanjut misalkan ya, ini putaran pertama. Ini masih di pertemuan satu. Kita lanjutkan. Kama sebagaimana, ayo. Kama sebagaimana, kama sebagaimana, kama sebagaimana ba'atta engkau jauhkan, ba'atta engkau jauhkan, ba'atta engkau jauhkan, ba'atta engkau jauhkan. Diulang berapa kali tadi? 4 kali 5. Tapi di sini saya cuma 2, enggak apa-apa. Untuk anak kecil TK nggak usah dijelaskan ini fi'il, nah ini yang menunjukkan, nggak usah. Kelas 4, kelas 5 mungkin
dicontohkan sekedar ba'ata ini engkau jauhkan, ini ta ini lunak yang menunjukkan engkau. Udah sekedarnya, nggak usah sampai fi'il sampai apa, belum waktunya. Ba'ata engkau jauhkan, ayo. Ba'ata engkau jauhkan, baina antara al-masyriqi timur. Al-masyriqi timur. Wal maghribi dan barat. Ayo kita bersama-sama dari kama. Nah, kayak bersama-sama ini namanya tamrinah tapi klasikal. 1, 2, biasanya anak-anak butuh hitungan biar serempak. 1, 2, 3. Kama sebagaimana ba'ata engkau jauhkan, baina antara al-masyriqi timur wal maghribi dan barat. Sekali lagi 1, 2, 3. Kama sebagaimana ba'ata engkau jauhkan, baina antara al-masyriqi timur wal maghribi dan barat. Sudah, berarti baru satu persatu berarti tamrinat individual sampai selesai. Taruh pertemuan itu, karena di sini rencananya berapa jam per pertemuan? Setengah jam ya. Nah, mungkin 2 ini sudah cukup, itu ya, sudah cukup. Ayo kita ulangi dari Allahumma. 1, 2, 3. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini antara aku wa baina dan antara khotoyaya dosa-dosaku, kama sebagaimana ba'ata engkau jauhkan baina antara al-masyriqi timur wal maghribi dan barat. Tadi kan sudah satu persatu tadi sudah ya, kita anggap sudah. Baru dijelaskan sedikit. Nah, penjelasan namanya talqin. Artinya, nah ini kita ini sedang minta kepada Allah supaya dijauhkan dari dosa. Dan misalnya itu kemudian selesai kita tutup dengan bacaan hamdalah. Itu pertemuan satu. Pertemuan kedua, misalkan ini targetnya tadi dari Allahumma sampai maghrib. Pertemuan kedua ini simulasi pertemuan kedua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita mulai dengan membaca doa. Sudah. Terus anak-anak kita baca lagi apa yang kita pelajari. 1, 2, 3. Sudah. Ini persingkat ya, sudah dibaca. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar terjemahnya dari Allahumma sampai maghrib ini. Ayo kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Allahumma ya Allah. Sudah. Ayo, sampai ini sudah. Diulang 2 atau 3 kali. Sudah selesai. Nah, di pertemuan kedua itulah saatnya untuk setoran. Anak-anak menyetorkan. Kira-kira berat tidak untuk anak? Tidak. Ini hanya untuk mengambil tadi nilai dari anak-anak ini. Dia benar-benar sudah pernah menyetorkan, menyetorkan hafalannya ke gurunya. Nanti 1 sampai selesai. Kalau masih ada sisa waktu ya dilanjutkan gitu. Jadi intinya setiap pertemuan 1 itu talqin, talaki, tikror, tamrinat. Pertemuan kedua tamrinat, murojaah dan setoran. Bisa dipahami ya? Ya. Pertemuan 1 talqin itu penjelasan sebenarnya di akhir. Talqin, talaki, tikror, tamrinat.
Ya. Pertemuan kedua di tamrinat, tapi tamrinatnya klasikal, kemudian murojaah. Murojaah karena mengulang kembali pelajaran yang kemarin. Kemudian baru setoran. Satu persatu. Setorannya di mana? Setoran di buku. Bisa dipahami dengan bukunya masing-masing. Ini namanya untuk mengajarkan mereka tentang literasi. Ini alat peraga itu untuk mengajarkan fokus mereka kepada tuntunan guru. Coba kalau kita nuntun pakai buku, nggak pakai peraga, antum baca Allahumma, anak melihat maghrib. Antum baca khotoyaya, dia melihat Allahumma. Ya. Jadi menuntunnya pakai peraga, setorannya pakai buku masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Selalu seperti itu, tuntunkan, setorkan, tuntunkan, setorkan. Sampai nanti kitab itu selesai. Nanti kalau sudah terbiasa mungkin ini tinggal di targetnya lebih banyak, mengulangnya, tikrornya lebih sedikit, hanya kosakata tertentu begitu. Kayak dulu kalau di pondok pesanan salafiyah kita kan nyarai di bawahnya itu di awal-awal julutan semua masih dikasih arti semua, lama-lama udah biasa kelihatan sama itu Allahumma udah nggak dikasih kan, lama-lama tinggal kasih kode-kode aja, ini menurut kembalinya kemana, jadi kembalinya gitu. Akhirnya benar-benar gundul dan dia bisa. Ya awalnya harus seperti itu. Kita ini kan memulai dari awal. Nanti anak-anak yang sudah besar, kalau yang di pondok udah tinggal bacakan ayatnya, wong sudah artinya, terus besok setoran.